Jadi kan tadi sesinya nih urutannya kan. Tadi kita udah di tenda, brief, opening, terus riding position, ya kan? Habis riding position apa? Kita masuk ke apa tadi? Trekking. Ya stretching, terus warming up. Ya. Habis warming up, kita masuk ke lesson yang pertama, breaking. Tapi akan kita buat yang lebih simple, ya. Soalnya pasti waktu nggak terlalu banyak kan, misalnya dengan konsumen segala macam ya. Nah jadi nanti dicontohin, ini urutannya, cara mencontohkannya. Pertama, Mas Iwan akan ngerem menggunakan rem belakang saja, sama seperti kayak on road persis lah prosesnya. Rem belakang saja berhentinya di mana, gitu kan. Terus nanti rem depan saja berhentinya di mana. Terus kedua rem berhentinya di mana. Nah, Mas Iwan ini kan off road nih, teman-teman mungkin masih baru semua. Mas Iwan dari sana sampai sini 50 km per jam, kan? Nah, teman-teman nebak kalau dia pakai rem belakang kira-kira berhentinya di mana, ya? Misalnya teman-teman nebak, oh ban depan motornya sebelah sini, berhentinya di sini, silakan. Contoh kayak gitu. Ya, coba, yuk. Sekarang rem belakang doang 50 km per jam, berhentinya di mana? Rem belakang doang. Rem depan doang. Ini nggak ngebul, kalau ngebul ya jatuh. Rem depan dan belakang. Ini kalau sampai lebih dari itu bahaya. Atau sih. Wah, aku 80 ini. Reman, ya, itu dicontohin seperti itu oleh instrukturnya. Kalau waktunya misalnya cukup, misalnya contoh nih, biasanya orang kita ngecek waktu loh pakai instruktur. Kalau orangnya cukup, waktunya cukup, silakan peserta praktek. Karena braking ini yang paling lama, braking ini paling lama nih waktunya. Kalau nggak cukup, image saja seperti itu. Tuh, berarti tolong tetap ketika di jalan tanah tetap menggunakan kedua rem yang lebih bagus gitu. Ya plus engine brake sebenarnya kan 3 rem. Nggak cuma kan mungkin tadi di awal, Pak ini bagusnya rem belakang apa rem depan doang sih, gimana? Nah di pengereman ini itulah yang bakalan orang jawabannya itu ada di sini gitu ya, seperti itu, paham ya? Jadi nanti kalau ada yang mau nanya, oh Pak ngeremnya bagusnya, nanti aja udah ada apa namanya lesson pelajaran untuk pengeremannya, atau suatu kita terlalu banyak bicara ya gitu ya. Ingat itu seperti itu feeling lo. Nah nanti sebelum menikung ke kanan itu nurunin gearnya seperti apa, teman-teman tolong lihat si Iwan ya, tolong dia akan ngasih contoh 3 kali nih, akan ngasih contoh 3 kali. Teman-teman tolong cek sebelum belok ke kanan ini apa saja yang dilakukan oleh instruktur Iwan ya. Contoh kayak pengereman, Iwan akan mencontohkan 3 rem, contoh kayak tadi gitu. Baru setelah rem pertama, kedua, ketiga, baru ditanya tuh mana rem yang paling bagus gitu kan, gitu. Terus yang kedua ini untuk shifting, Iwan akan mencontohkan 3 kali. Teman-teman lihat, nanti saya akan tanya satu persatu. Udah gitu aja tuh sebagai instruktur ya. Tapi kita fokus ke kita di misalnya Iwan turunin gearnya di mana ya. Saya sekarang mau tanya, Iwan ngerem di mana, kira-kira di mana posisinya? Di situ, di pilon ini pokoknya belakangnya Mas Ardian. Oh pilon itu, berarti pilon ke 1, 2, 3 ya? Nah. Oke. Lanjut. Instruktur Iwan nurunin gear di mana? Merli? Nurunin gear di mana sih? Iwan? Di sebelah sini. Hah? Sebelah sini? Ya. Oke. Turunin gear, belok. Baru belok. Oke. Ya, nggak apa-apa.
waktu instruktur Iwan belok, tangannya itu megang handle rem sama megang handle kopling nggak? Standby di kopling nggak waktu belok? Nggak. Wan, Mas Iwan nyoba 2 kali lagi muter kayak tadi ya. Ganti gearnya di mana, terus ngeremnya di mana. Tadi kan ngerem ada yang beda tuh, ada yang dibilang di pilon, terus ada bilang yang di antara pilon ini ya. Coba perhatiin suara mesin ini kan waktu tutup gas kedengeran kan yang 2 kali lagi Wan. Tidak megang rem atau iya. rem atau kopling. Rem atau kopling, handle rem atau handle kopling kayak gitu ya. Nah, bisa gak dia si Iwan mindahin gearnya di situ di pilon ketiga? Bisa gak? Bisa. Tapi ada kerugiannya nggak? Ada. Apa tuh? Karena mesin gerung. Oke. Nah, jawaban yang tepat itu. RPM di sana misalnya Mas Iwan RPM-nya gampangnya ini umpamanya RPM-nya 8.000. Diganti gear, RPM-nya jadi 10.000 gitu. Tapi di sini kan udah melambat kan. Paling RPM 4.000 atau 3.500. Ganti gear nggak terasa. Paling 3.500 jadi 4.000 nggak terasa, lebih halus. Tapi kalau kita ganti gearnya di sana, potensi slipnya lebih besar, gitu. Ya. Ganti gear di sini, lepas, semua pengereman udah selesai, semua udah nggak ngerem, belok. Gitu, ya. Nah itu nanti yang akan dipraktekin sama peserta, gitu ya. Nggak perlu kenceng-kenceng. Di sini kenceng itu bukan berarti jago, malah nanti susah ngandalinnya. Yang penting tekniknya. Kenceng itu nyusul. Ya. Teknik yang bener apa kayak tadi aja. Gitu misalnya pakai gear 3, masuk ke turun ke 2 atau ke 1, silakan. Ya. Pengeremannya sejauh misalnya agak jauh nggak apa-apa. Ngelatih terus shifting 1 2 3 nggak apa-apa buat ngelatih apa kaki kirinya. Ya, yuk lanjut. Tadi untuk braking, shifting udah selesai ya. Tapi saya mau review sebentar. Saya tadi istirahat nggak fokus pasti kalau saya ngomong kan. Nah review sebentar. Pertama, udah mulai udah mulai ganti gearnya nih udah mulai bagus. Ya teman-teman semua udah mulai dapat, remnya juga udah mulai dapat dibanding yang baru awal-awal udah cukup berubah lah. Terutama si Erwin udah cukup bagus lah. Terus lanjut, nah teman-teman nih, saya masih ngelihat itu ketika di pilon ketiga ya, 1 kan paling ujung tuh 1 2 3 itu pilon ketiga speednya tuh masih kenceng. Jadi apa kalau ngerem hard braking belakangnya rata-rata ngelok jadi ngelok gitu kan, ataupun mau dihalusin tapi pilonnya lewat baru nikung. Ya pilon yang terakhir itu udah kelewatan tuh baru nikung. Nggak perlu seperti itu apa? Pertama kan kalau kita mau nikung tutup gas dulu kan, tutup gas rem, udah tuh poinnya itu, tutup gas nggak apa-apa di pilon keempat misalnya tutup gas, gitu kan, tutup gas, terus kan ngerem tutup gas langsung ngerem. Nah mau mendekati pilon pertama yang paling ujung itu turunin gear 3, misalnya 3 2 1 lepas belok gitu. Ya tadi nurunin gear ada yang tiganya keduanya ada yang di pilon ketiga terlalu jauh, RPM-nya pun masih tinggi itu di ujung aja bareng ya kan cepet kan tinggal injak doang cek udah 3 2 belok gitu ya. Mau gear 4 juga mendekati pilon ke 1 aja nggak apa-apa, misalnya di pilon kedua tuh udah mulai turunin 4 3 2 1 cukup. Yang penting selama motor itu bergerak nurunin gear lebih mudah. Kalau motor berhenti nah itu, dan putaran mesin kan jalan kan itu akan mudah ya, cek gitu. Ya kayak gitu aja nanti ya. Nanti sesi selanjutnya nanti kita misalnya pemanasan lagi nanti setelah semua selesai kayak gitu ya. Nggak perlu kenceng. Tadi emang udah mulai udah mentang-mentang udah pada tune in nama motornya sama tanahnya udah udah ada keren ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti selanjutnya yang paling penting adalah metodenya benar, itu yang nomor 1. Kencang itu nyusul. Oke.